Halo semuanya, masih ingat dengan teori ini kan? Nah, ketika kita telah mempelajari teori, kemudian kita aplikasikan ke motor, maka kita akan temui tapi tidak usah khawatir. Di video kali ini kita akan bahas tuntas jalur kabel pengapian sepeda motor secara langsung pada motornya. Kita akan gunakan contoh Suzuki FD 110. Langsung dari aki kita bahas. Ada dua terminal negatif diarahkan menggunakan kabel hitam bergaris putih ke bodi motor dan kabel bodi. Positifnya menggunakan kabel merah. Langsung kita tujukan ke sekring menggunakan kabel kecil. Kemudian dari sekring lanjut ke kabel bodi, disalurkan ke regulator atau kiprok. Nah, di sini kita lihat kabel merahnya ada dua. Kenapa bisa dua? Yang satu adalah sebagai masukan dari sekring, setelah masuk kemudian satunya sebagai keluaran. Nah, keluarnya kemana? Kunci kontak dong tentunya. Sebelum lanjut ke kunci kontak, maka kita akan bahas sisa kabel yang ada di regulator ini terlebih dahulu. Kabel yang warna hitam adalah kabel negatif dari aki atau baterai, sedangkan sisanya adalah masukan dari spool. Di sini spool menghasilkan 3 buah kabel keluaran dengan dominasi warna putih, kuning, dan biru. Biasanya di motor ini kabel-kabel tersebut bergaris. Yang putih bergaris merah akan menjadi pengisian baterai setelah masuk ke regulator atau kiprok. Sedangkan kabel kuning bergaris putih masuk ke regulator akan menjadi jalur lampu depan. Masuk ke regulator kemudian keluar lagi, makanya ada dua kabel warna kuning bergaris putih di regulator. Keluarannya menuju ke jalurnya lampu depan. Untuk lampu depan kita akan bahas di video yang lain. Sedangkan kabel yang biru bergaris kuning itu keluaran dari spool langsung menuju ke CDI. Ini dia kabelnya menuju CDI, kemudian bersanding dengan kabel negatif dari aki atau baterai warna hitam bergaris putih. Setelah kita bahas semua kabel yang ada hubungan di regulator atau kiprok, maka kita lanjut pada kabel merah yang mengarah ke kunci kontak. Sekarang kita menuju kunci kontak. Perhatikan kabel merah. Kabel merah ini masukan dari kiprok atau regulator menuju kunci kontak, kemudian keluar berwarna oranye atau oranye. Ini sudah warna standar pabrikan motor ini ya. Kemudian yang warna oranye itu menuju CDI. Nah, ini dia. Setelah masuk CDI lalu keluar, berubah lagi warna kabelnya menjadi putih bergaris biru menuju kuil. Ini dia kuilnya. Nah, pada kuil juga membutuhkan kabel negatif dari aki, maka dari itu ada kabel hitam bergaris putih di sini. Nah, sudah bisa dipastikan, diperhatikan ada dua kabel di sini masukan, yang putih dan hitam bergaris. Setelahnya keluar di jalur kabel yang besar ini menuju ke busi. Ini dia businya. Saya coba lepaskan dulu tutupnya biar kelihatan. Oke, ini dia busi. Setelah menuju busi, maka busi akan menghasilkan titik api di ruang bakar. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.